Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis sholati. Ya, ini bab menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Nadhamnya adalah arkanus sholati tubda'u bin niyah al-qiyami takbiratin wal fatihah waruku'i waraf'i nailan lisihah wa tidalin wa sujudin bil jabha warraf'i wal julus bitu maknina tasyahudin wa taslimin lil khatimah. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat itu tubda'u dimulai biniyati dengan niat, al-qiyami lalu berdiri, takbiratin lalu takbir, wal fatihati dan fatihah, warruku'i dan rukuk, warraf'i dan bangkit dari rukuk, nailan untuk mendapatkan lisihati kesehatan, wa'tidalin dan i'tidal, wa sujudin dan sujud bil jabhati dengan dahi, warraf'i dan bangkit dari sujud, maksudnya wal julusi duduk antara dua sujud, bitumakninati dengan tumakninah tenang, tasyahudin yaitu tahiyat duduk tahiyat, wa taslimin dan menutup salam, lil khotimati untuk penutupan. Ngindal lugawiyin menurut ahli bahasa, ar-ruknu adapun rukun huwa yaitu al-aqwa, unsur yang paling kuat, fisyai di dalam sesuatu hal, ailadzi artinya sesuatu layatimu yang tidak bisa sempurna illa bihi kecuali dengan syai'. Jadi dalam hal bahasa rukun itu adalah elemen yang paling penting dari susunan suatu perkara, hingga elemen itu menjadi nyawanya, menjadi ruhnya. Kalau tidak ada elemen itu, maka sesuatu itu tidak sempurna. Seperti kalau dalam bahasa rumah, bangunan rumah misalnya, rukun itu pasaknya, pilarnya, ya pilarnya itu. Wa indal istilahin dan menurut ahli istilah, wa yaitu rukun mahiyatus syai'i yaitu identitas sesuatu, alladzi yaitu sesuatu yatarakabu yang tersusun minhu dari syai', wa yakunu dan ada rukun itu juz'an bagian min azzaihi dari beberapa bagian syai' itu. Jadi menurut ahli istilah rukun itu adalah identitas dari sesuatu susunan yang kemudian identitas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari susunan itu. Makanya kalau kita bilang rumah, ya, maka rumah itu ada tiangnya, ada pilarnya. Maka pilar itu bagian daripada bangunan rumah itu. Nah, tidak sempurna rumah tanpa pilar, so cepat ambruk gitu ya. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat ya yaitu an-niyatu niat. Li'anna niatas sholati karena sesungguhnya niat sholat, azmunu ada is-sholati yaitu tujuan atau keinginan untuk menunaikan sholat, labuda wajib. Ya karena niat sholat itu adalah tujuan dilaksanakannya sholat, labuda wajib, lil musolli bagi orang yang sholat, apa itu? Tajdida, itu tajdid bukan tahdid ya. Tahdida mahiyatis sholati untuk membatasi identitas sholat. Wa
ismiha dan namanya sholat, allati yaitu sholat, yuridu yang menginginkan, adauha menunaikan sholat, min haitsul fardiyati dari sisi fardu, kamitsli qaulihi seperti ucapan seorang musolli, yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, usolli aku berniat fardhu dhuhri fardunya sholat duhur arba'a rakaatin 4 rakaat. Jadi karena niat sholat itu adalah tujuan daripada dilaksanakan sholat, maka seorang yang akan sholat itu membatasi. Jadi nggak boleh nakiroh ya, usolli fardon lillahi ta'ala, begitu masih nakiroh ya. Tapi dimakrifatkan, tahdidu mahiyati sholah, dimakrifat, diberikan satu penajaman dengan menyebutkan namanya sholat itu, yaitu fardhon dhuhri, nggak fardhon saja gitu loh. Kalau fardhon saja itu masih umum, sholat apa itu, duhur apa asar ya kan begitu. Fardhon lillahi ta'ala, fardhon karena fardhu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Tsummal qiyamu, setelah niat yaitu dilanjutkan dengan berdiri, lil qadiri bagi yang mampu, fil fardi di dalam sholat fardu, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shol qaiman, sholli qaiman, sholatlah kamu qaiman dengan berdiri, fa ilam tastati, jika kamu tidak mampu, faqaidan, maka bisa dilakukan dengan duduk. Fa ilam tastati, maka jika kamu tidak mampu, maka dilakukan dengan berbaring, jambin, berbaring. Summa qiraatul fatihati, setelah berdiri lalu dilanjutkan membaca Fatihah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak sempurna sholat, liman bagi orang lam yaqra, ya tidak membaca al-fatihatil kitabi dengan fatihah kitab, jadi tidak sah sholat tanpa fatihah. Tsumma ruku'u, lalu ruku', kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, wasjudu dan sujudlah. Tsumma raf'u, lalu bangkit dari itu ruku', wal i'tidalu dan i'tidal, wahua dan adapun i'tidal itu ayakifa, jika seseorang berdiri, berhenti, al musolli berhenti, al musolli mu'tadilan dengan tegak, ya, mutmainan tenang. Jadi setelah ruku' i'tidal, ini masya Allah satu kesehatan yang luar biasa ini. Kadang-kadang kita melihat banyak orang yang kepingin senam-senam itu, maka sholat itu sebenarnya sudah melebihi dari nilai-nilai yang ada di dalam senam itu. Kalau senam kan hanya senam saja, tapi kalau sholat ini gerakan-gerakannya juga bermanfaat, seperti ruko ya. Ruko itu gerakannya luar biasa itu, ya. Kemudian tsummas sujudu, lalu sujud, bisa ba'ati a'dha'in, dengan 7 anggota sujud, yaitu al-jabhati, itu namanya dahi, mal angfi dengan hidung. Makanya kalau bisa masker itu di bawah hidung, karena hidung ini bagian daripada anggota sujud. Wal yadaini, kecuali darurat sekali. 2 tangan, warukbatain, 2 lutut, wa atrofi asobi'il qadamain, dan ujung jari-jari kaki. Jadi rukuk, sujud ini gerakan-gerakan yang luar biasa. Kita mengenal istilah proning ya, proning. Posisi sujud itu kan posisi yang sangat sehat untuk gerakan-gerakan sholat itu, karena dada, di dalamnya ada jantung sebagai pemompa darah, itu berada di atasnya kepala.
Nah, sujud itu kan dada di atas kepala, kepala di bawah. Nah, posisi itu sangat bagus untuk melancarkan aliran darah ke otak. Bab ada wilayah otak yang tidak bisa dimasuki oleh darah kecuali dengan posisi sujud. Artinya di dalam otak itu tidak ada area yang lepas daripada darah, karena darah seluruhnya bisa mengaliri daerah-daerah yang memerlukan aliran darah di dalam sistem otak itu. Makanya kalau kita baca itu penanganan pasien COVID kemarin yang beludak itu katanya, itu kan salah satunya adalah proning. Ya, proning itu ya menjadikan kepala itu di bawah posisinya dengan jantung. Itu proning. Nah, karena yang menyebut proning itu nggak kenal sujud, ya dia menyebut proning. Padahal itu ya sujud itu. Dimaksudkan apa? Supaya oksigen itu bisa segera naik. Jadi mereka yang saturasinya rendah dengan proning itu diharapkan bisa segera pulih. Nah, karena apa? Tadi dikatakan ada daerah-daerah di dalam otak itu yang tidak bisa dimasuki darah kecuali dengan sujud. Nah, sujud itu sangat sehat sekali, makanya ini hikmah sholat. Ayo, dengan sholat kita insya Allah ya sehat, ya sehat. Karena memang gerakan sholat itu gerakan-gerakan yang mendorong, menumbuhkan kesehatan kita. Dan kesehatannya bukan hanya jasmani, tapi juga rohaninya. Thumal julus, lalu duduk baina sajadatain, antara dua sujud. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena ucapan Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a, ketika mengangkat ra'sahu, kepalanya, minas sajdati, dari tempat sujud, tsumma sajata, lalu sujud lagi, hatta yastawi, sehingga sama jalisan, sebagai yang duduk. Jadi ada duduk di antara dua sujud. Nah, kita bisa bayangkan sujud ini kan dua kali kan. Kalau rukuk kan cuma satu kali. Dalam arti satu rakaat sujud itu dua kali. Berarti kalau dua rakaat sujud itu 4 kali. Nah, ini menandakan sujud itu penting. Di samping tadi proning untuk kesehatan tubuh, untuk suplai darah ke otak yang cukup, sujud itu adalah posisi yang terendah, yang tidak ada posisi di bawahnya lagi. Jadi orang itu kalau menghormat begini dengan berdiri, hormat begitu, itu kan belum merendah. Masih berdiri dengan mengangkat tangan dan menempatkannya ke dahi, hormat. Tapi kalau hormat dalam posisi sujud itu hormat yang serendah-rendahnya di hadapan orang yang dihormati. Nah, kalau kemudian kita itu disuruh bersujud, berarti kita disuruh merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Sujud itu merupakan amalan yang juga sangat dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melihat hambanya memposisikan dirinya sebagai hamba yang serendah-rendahnya dan Allah yang setinggi-tingginya. Wa akhiron, dan yang terakhir at-taslim, yaitu membaca salam bi ayal tafita, dengan cara menolehkan al musolli, orang yang sholat, ala yaminihi wa yasari, ala yamini, atas tangan kanan, arah kanan, wa yasarihi, dan arah kiri. Biqauli Aisyah, juga oleh statement Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakhtimu, ya menutup as-sholata, sholat, bitaslimi, dengan apa? Dengan salam. Tambihun, peringatan, labuda, wajib atumakninatu, tumakninah lil musolli, bagi orang sholat,
fi kulli ruknin di dalam satu rukun, fi ruknin di dalam rukun, minal arkani dari beberapa rukun sholat, miqdarut zikri, yaitu seukuran zikir al-wajibi yang wajib. Jadi sholat itu benar-benar hikmahnya di sini kita tahu, di samping kesehatan jasmani dengan gerakan-gerakannya yang khas itu, juga kesehatan rohani. Kita tahu Allah memanggil kita hayya 'alas sholah, kemari kalian untuk sholat. Kenapa Allah menyuruh sholat itu? Karena Allah ingin bertemu dengan rindunya kepada hambanya. Dia kepingin bertemu, media pertemuan antara Khalik dengan makhluknya, antara abid dengan ma'budnya, antara Allah dengan hambanya, medianya sholat. Makanya di orang-orang yang beriman, sholat itu menjadi cara yang paling efektif untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih diperhatikan oleh Allah, untuk lebih dicintai oleh Allah. Itu sholat itu. Sholat. Hingga kita seharusnya memohon kepada Allah, ya Allah jadikan sholatku sebagai sabab daripada ketakwaanku kepadamu, sebagai kekuatan imanku kepadamu, sebagai penguat atas rizki yang kau berikan kepadaku, sebagai tanda hormat dan rinduku kepadamu. Nah, ini artinya apa? Sholat ini sangat efektif sekali. Gerakannya dari mulai berdiri, rukuk, sujud, dan juga salam seterusnya, Masya Allah. Makanya jangan lupa tunaikan sholat, ya, kerjakan sholat. Hingga ketika kita dipanggil, jangan lupa untuk selalu melakukan sholat. Ada satu bis itu namanya bis Haryanto dari Kudus itu. Akap itu bis Haryanto itu. Itu katanya setiap kali sholat bisnya itu berhenti menepi di tempat-tempat di mana ada masjid yang bisa dipakai untuk sholat. Masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa. Ada juga pengusaha di Bekasi. Ya, katanya dari Banyuwangi gitu juga. Punya beberapa puluh atau mungkin ratusan karyawan, begitu waktu sholat berhenti. Semua diajak sholat. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang kaya raya, punya karyawan banyak, lalu kita ajak mereka sholat, ketika datang waktunya sholat. Waduh, luar biasa itu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin.